Perkenalkan, nama saya Oscar Dika Saputra, NIM C01210007, dan teman-teman saya Agung Wahyudi, NIM C012006, dan Setiva Ijaz C01211009, Vega Yuliana C022104, Arya Cahyo Purwoko C022105. Salah satu elemen di pasar modal yang menunjang majunya industri adalah kepastian hukum berinvestasi. Di Indonesia, dasar hukum pasar modal berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, sekarang yang C, hukum pasar modal dan instrumennya di pasar modal. Apakah hukum pasar modal itu sendiri? Tanda tanya. Nah, hukum pasar modal itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara investor sebagai kelebihan dana dengan perusahaan publik yang kekurangan dana, di mana mereka tersebut menggunakan perantara lembaga bursa efek sebagai tempat bertemunya mereka. Artinya ada dua kepentingan yang tidak sama, yaitu investor dan perusahaan publik yang saling membutuhkan. Instrumen pasar modal. Di dalam pasar modal, yang dimaksud instrumen adalah usaha untuk menjawab apakah yang akan menjadi objek di pasar modal tersebut. Objek transaksi menjual atau menahannya itu berupa bursa efek. Namun demikian, terdapat dua objek transaksi, yaitu surat berharga yang bersifat pemilikan, saham atau equity yang artinya bukti pernyataan, dan itu artinya yang memiliki saham itu adalah pemilik dari saham yang telah mengeluarkan sahamnya. Kedua, surat berharga yang bersifat utang, obligasi atau bond, sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh perseorangan terbatas dengan tujuan untuk mendapatkan modal. Kelembagaan di pasar modal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal dengan masing-masing dalam kewenangannya. Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal OJK. 2. Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal BEI. Penawaran umum. Penawaran umum adalah penawaran efek yang dilakukan perusahaan untuk publik untuk menjual kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Penawaran umum. Penawaran umum dapat dilakukan melalui 3 tahapan bagi perusahaan tertutup untuk mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Pencatatan saham dari BEI. Pencatatan di BEI dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK dikeluarkan untuk perusahaan publik. Perusahaan publik juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Bapepam ada 2 macam, antara lain 1. Laporan keuangan berkala, laporan keuangan tahunan, dan laporan keuangan tengah tahunan. 2. Laporan keuangan interim, laporan keuangan triwulan 1, dan laporan keuangan triwulan 3. Penegakan hukum di pasar modal mencakup 2, yaitu tindak pidana dalam pasal 103 ayat 2, pasal 105, dan pasal 109 adalah pelanggaran. Tindak pidana dalam pasal 103 ayat 1, pasal 104, pasal 106, dan pasal 107 adalah kejahatan. Kejahatan di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mengatur kejahatan pasar modal di dalam pasal 80 dan pasal 90 sampai dengan 97 yang terdiri dari informasi yang menyesatkan, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Pelanggaran di pasar modal. Pelanggaran yang terjadi di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya administratif. Pelanggaran yang terjadi di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sifat administratif. Dalam hal ini, terkait dengan penyampaian laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam atau masyarakat. Kedua, sifat teknis, menyangkut masalah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di otoritas jasa keuangan.